jelaskan tentang bagaimana cara menyusun WBS dan WPL setelah adanya pemeriksaan dari schedule utama. Oke ya, sebelumnya kita sudah mencatat berbagai macam temuan ke dalam schedule utama, top dan supporting schedule. Maka yang saat ini akan kita lakukan adalah menyusun kembali WBS dan WPL berdasarkan hasil temuan yang tadi sudah kita catat di dalam schedule utama. Oke, langsung ke contohnya. Jadi akun yang pertama yang kita salin yaitu ya ke WBS, akun yang akan kita sesuaikan yaitu akun C dulu nih, Kastarakas yang pertama ya, kita urut saja biar tidak bingung, agak lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah Kastarakas. Kita lihat Kastarakas. Nah, sekarang kita pindahkan atau kita salin gitu ya, AJE ini, kolom AJE ini jumlahnya debit dan kredit kita salin, kita pindahkan ke WBS atau WPL. Karena contoh yang pertama di sini adalah untuk schedule kas, ya, maka kas itu adanya di WBS, kan? Kastarakas. Oke, kita langsung salin saja, kita pindahkan. Ya, jumlah AJE debit dan kreditnya kita pindahkan Kastarakas ke WBS. Kita pindahkan ke WBS. Oke, Kastarakas WBS ya, AJE debit kredit kita pindahkan ke sini. Gitu. Berikutnya setelah Kastarakas, berikutnya adalah piutang. Piutang juga sama, kita pindahkan di sini. Kita pindahkan piutang di sini ada kita mulai dari, kalau piutang usaha kan ada rinciannya lagi ya, ada ada supporting schedule-nya piutang usaha. Kita masukkan yang piutang lain-lain dulu deh. Ya, piutang lain-lain kita masukkan dulu nih 15 juta. Piutang lain-lain jumlahnya bukan yang ini ya. Kalau ini kan jumlah dari piutang usaha tambah piutang lain-lain, tapi yang kita perlukan di sini kan piutang lain-lainnya saja. Jadi kita pindahkan yang jumlah piutang lain-lainnya saja. Nah, gini. Piutang lain-lain dulu ya, kita pindahkan ke WBS. Piutang lain-lain, oke, sini berarti. Nah, sekarang piutang usaha. Nah, piutang usaha kita cari nih, indeks piutang usaha ada. Oh, ada nih. Nah, sekarang piutang usaha. Ini kita pindahkan sekarang baru yang AJE-nya jumlahnya ini kita pindahkan. Oke, kita masukkan ke WBS sama WBS piutang usaha ya. Oke, masuk. Setelah piutang usaha, piutang lain-lain berikutnya apa nih? Persediaan. Kita masukkan persediaan. Oke, persediaan kolom AJE ya, debit kredit. Oke, kita pindahkan WBS sama persediaan. Nah, ke sini. Setelah persediaan, akun apa lagi? Biaya dibayar di muka. Oke, biaya dibayar di muka, debit kredit sama ya. Kita pindahkan biaya dibayar di muka WBS, biaya dibayar di muka. Oke, ini masuk ke sini. Habis biaya dibayar di muka apa lagi? Setelah biaya dibayar di muka ada investasi. Oke, investasi kita pindahkan nih jumlah ya, AJE-nya, debit kredit kita pindahkan, debit kreditnya yang dipindahkan ya ke WBS. Investasi masih ada di WBS. Nah, ini. Nah, berikutnya habis investasi ada apa lagi? Habis investasi itu ada utang usaha. Nah, ini ya, kita jumlah masuk utang usaha, debit kreditnya, AJE-nya masih di WBS, utang usaha. Oke, di sini berarti. Nah, ini utang usaha. Setelah utang usaha ada utang apa lagi? Utang usaha ada utang pajak nih. Nah, utang pajak 3750. Ya, kita pindahkan yang 3750-nya saja. 3750. Kenapa 3750-nya saja? Kalau kita lihat tuh utang pajak itu tadi sudah ada nih kayaknya. Kalau nggak salah ya, kita cek utang pajak. Tuh, kredit sudah ada kan, 5850 tadi sudah kita masukkan dari catatan yang nomor 15. Jadi kita tinggal masukkan yang debitnya saja, utang pajak. Kembali lagi utang pajak. Utang pajak. Oke. Yang debitnya saja ya berarti ya.
Nah, utang pajak kita masuk ke WBS lagi, utang pajak, utang pajak. Nah, sini aja berarti kan? Oke, kita masuk ke sini. Setelah utang pajak, ada utang lagi apa lagi? Utang pajak sudah, berarti yang terakhir sekarang nih. Beban operasional. Oke, beban operasional kita masukkan debit kredit AJE-nya. Beban operasional kita masuk. Oke, kita masuk 4 juta sekian. Kalau beban itu berarti di WPL ya. Kalau beban operasional berarti beban operasional, beban usaha maksudnya ke WPL bukan ke WBS karena beban. Ada beban usaha. Nah, ini beban operasional sama. Nah, sudah masuk semua. Oke, kalau sudah masuk semua sekarang tinggal kita cek. Kita mulai dari WBS. Kita cek mulai dari WBS. Apa yang kita cek WBS? Neraca, masih ingat yang kita cek adalah keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Kita cek jumlah aktivanya ada berapa. Total aset aktiva 4318163 sama nggak dengan pasiva? 4318163 cocok ya, sama, berarti sesuai. Nah, ini silahkan Anda cek dulu. Jadi begini maknanya. Jadi maknanya adalah dari yang semula laporan per klien itu kas misalnya ada 396, ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan terdapat beberapa temuan-temuan catatan pemeriksaan sehingga harus disesuaikan atau kita koreksi atau kita reklasifikasi. Di debitnya sebesar 90 juta, di kreditnya sebesar 200.000. Maka 396 ditambah 90 juta dikurangi 200.000, maka yang benar sesuai dengan perhitungan auditor atau perhitungan kalian sebesar uang kasnya ada 486.945.350. Begitu seterusnya untuk yang piutang lain dan seterusnya ya. Jadi itu maknanya. Jadi kalian, inilah hasil kerja kalian itu ada di peraudit 2020 ya, bukan yang peraudit 2019, bukan yang per klien 2020. Jadi ini adalah hasil peraudit kalian tahun 2020. Berikutnya yang laba rugi. Sekarang kita cek yang laba rugi. Nah, ya, laba rugi kita mencari apa sih? Mencari laba atau rugi. Sekarang kita lihat di paling bawah. Laba bersih tahun berjalan jumlahnya 564.175. 567. Kalau jalan laba Anda sudah, laba bersih pertama sudah segini nilainya, maka Anda sudah tepat, sudah betul. Nah, berikutnya saldo laba awal tahun ada 2192.800. Saldo laba akhir tahun setelah adanya pemeriksaan, maka labanya berubah dari yang semula pencatatan labanya si perusahaan sebesar 2677, ternyata meningkat labanya menjadi 27556. Oke, selesai untuk penyusunan kertas kerja neraca. Penyusunan yang diawali dengan penyusunan WBS, kemudian WPL, membuat audit program, audit prosedur, kita menyusun top schedule, supporting schedule, kita membuat jurnal koreksi, jurnal klasifikasi berdasarkan catatan pemeriksaan, kita buat kesimpulan sampai kita masukkan ke dalam kertas kerja utama yaitu WBS dan WPL. Ya, selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih.